Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para mahasiswa sekalian, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas walaupun dari rumah. Insyaallah yang memberikan manfaat bagi kita semua. Mahasiswa sekalian, pada hari ini materi kita yaitu tentang etika bernegara dan berbangsa. Ya, tentunya etika, kemudian akhlak, karakter ini sudah kita jelaskan dan kita bedakan. Maka etika ini yang dimaksud adalah sikap dan akhlak kita secara umum kepada bangsa atau dalam bernegara dan berbangsa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian berupa atau berkelamin laki atau perempuan. Ya. Jadi hanya dua, laki atau perempuan, ya, tidak ada yang tengah-tengah. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Agar apa? Agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Khabir yang juga meliputi, ya, mengetahui segala sesuatu. Maka atas dasar ayat ini manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, kita menyebutnya sekarang dengan negara, bernegara, memiliki negara, memiliki identitas kewarganegaraan masing-masing. Dan di setiap negara ada pemimpinnya, ada presidennya, ada rajanya, ya, ada perdana menterinya. Maka ini adalah ayat, ya, yang menjadi dasar adanya negara, adanya negeri yang berdaulat. Dan kita sebagai orang, sebagai manusia, fitrah kita ingin dipimpin atau memimpin. Fitrah manusia. Kalau ia tidak mau memimpin, ia harus rela dan ia siap untuk dipimpin. Maka karena itu Allah menegaskan orang yang paling mulia di sisi Allah, di sisinya adalah orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan jabatan, bukan status sosial atau harta yang banyak. Ini juga menegaskan kita sebagai warga negara, sebagai manusia yang memiliki negara, ya, harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dan juga taat kepada peraturan selama tidak menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi menegaskan tentang adanya perbedaan-perbedaan, ya, bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Dan dari bangsa-bangsa yang berbeda-beda itu ada negeri-negeri dan negara-negara. Dari negara-negara itu ada pemimpin-pemimpin. Dari pemimpin itu ada rakyat. Ada pemimpin yang memiliki kebijakan dan rakyat yang menjalankan kebijakan pemimpin. Ya, maka ini adalah sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan ini yang harus kita pahami sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara. Bahwa ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada kebijakan, ada yang membuatnya dan ada juga yang melakukan kebijakan itu. Dan kita ingin utuh, kita ingin hidup utuh, kita ingin hidup
ya yang wajar, yang layak ya dalam satu negara, dalam satu negeri. Kita ingin hidup damai, hidup tentram, hidup ya penuh dengan kasih sayang ya tanpa huru-hara atau tanpa kekacauan. Maka inilah kita menyadari bahwa Islam ya menjelaskan kepada kita agar kita menjadi ya rakyat yang taat, dan juga kita diperintahkan untuk memilih pemimpin yang benar-benar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Mahasiswa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, itu ayat pertama, dan ayat kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat kedua tentang bernegara dan berbangsa. Wahai orang-orang yang beriman, ya, patuhilah, ya, taatilah Allah dan Rasulnya. Jelas, Allah dan Rasulnya ini wajib ditaati. Wa ulil amri minkum, dan orang yang memiliki kewenangan. Ya. Uli artinya apa? Orang yang memiliki, ya, bukan tape uli, bukan ya. Uli ini bahasa Arab, artinya ulul albab, yang memiliki akal. Ulil amri, yang memiliki wewenang. Ya, dan tidak lain mereka adalah pemerintah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa rakyat hendaknya menaati Allah, Rasulnya, ini wajib, dan juga hendaknya dan wajib menaati, bahkan wajib menaati ulil amri. Berarti wajib menaati pemerintah, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayatnya tadi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah. Ini itu kan, ati'u, taatilah Allah. Wa ati'ur rasula, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan orang yang memiliki wewenang di antara kalian, pemerintah di antara kalian. Jadi yang ketiga, Allah tidak menyertakan kata ati'u. Jadi tidak ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ati'u ulil amri minkum. Tidak. Ya. Tapi wa ulil amri minkum. Kenapa ulil amri tidak disertakan kata ati'u, tapi hanya menggunakan wa, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ya, pemerintah di antara kalian, dan orang yang memiliki wewenang di antara kalian. Kata ulama, karena taat kepada ulil amri ini harus sesuai dengan, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengandung sesuatu yang mengajarkan kepada maksiat. Ini enggak boleh kita taat kepada ulil amri apabila bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Jelas, sedangkan taat kepada Allah dan Rasulnya ini adalah mutlak. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dipilih-pilih. Ya, karena taat kepada Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa memilih-milih. Sedangkan taat kepada pemerintah ini harus disyaratkan, yaitu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Misalnya, jika pemerintah, ya, suatu masa atau suatu saat melarang, ya, pekerja perempuan memakai jilbab, misalnya, apakah pekerja perempuan tersebut, ya, apakah sebagai muslimah harus menaati ulil amri pada perintah ini, pada kebijakan ini? Tentu tidak, ya, karena ini, ya, melanggar daripada hukum Allah dan Rasulnya. Melanggar hukum Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditaati. Wa ulil amri minkum, ya. Atau misalnya orang muslim, ya, tidak boleh berpuasa, khususnya lagi COVID-19 ini, ya, misalnya, ya. Ini juga bertentangan, ya, walaupun memang adanya COVID-19 di tahun 2020 ini di Indonesia menyebabkan orang tidak bisa berkumpul-kumpul, ya, bahkan sholat jamaah pun, ya, dilarang karena khawatir penyebaran virus semakin cepat dan orang yang terinfeksi semakin banyak. Tetapi masalah puasa berbeda, ya, orang bisa berpuasa tanpa harus keluar rumah, ya, dia bisa stay at home. Ya, misalnya pemerintah larang tidak boleh puasa, maka tidak boleh kita taati, karena ini bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, jadi dalam hal-hal yang bertentangan, ya, dengan hukum Allah dan Rasulnya,
ya, ketaatan kepada pemerintah, kepada orang yang berwenang, ini tidak diwajibkan, bahkan harus ya ditinggalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun ya apabila isi perintahnya ya adalah melanggar ketentuan Allah. Apabila isinya adalah maksiat ya kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, misalnya kalian ya, punya orang tua memerintahkan sesuatu ya atau dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, jangan ditaati. Misalnya orang tua bilang, ya udah nak, kamu ganti agama saja. Nggak boleh ya. Ya udah nak, kamu nggak usah sholat. Ya udah nak, kamu nggak usah pakai jilbab biar kamu lebih cantik. Nggak boleh ya, karena ini bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, jangan ditaati ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan syirik kepadaku ya, untuk menyekutukan aku ya, yang engkau tidak ada ilmu dengan hal tersebut, maka jangan engkau menaati keduanya ya. Boleh taat kepada orang tua apabila isi daripada perintahnya untuk syirik, untuk maksiat, untuk melanggar hukum Allah, meninggalkan sholat, melepas hijab, ya, kemudian menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka ini adalah perintah yang tidak boleh ditaati. Jelas? Jadi ini ayat yang kedua adalah tentang taat kepada ulil amri, ya, dalam kebijakan-kebijakan atau perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Jelas? Jadi kalau ada pemerintah memberikan kebijakan, ya kita ikuti. Ya, selama kebijakan itu tidak ada pertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Baik. Yang ketiga, dasar bernegara dan berbangsa, yaitu firman Allah dalam surah Ali Imran. Ini juga sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semua dan janganlah bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ya, ketika kalian saling bermusuh-musuhan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian. Dan kalian dengan nikmat Allah kalian menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Padahal kalian pernah berada di ujung syafa hufratin minan nar, di ujung ya. Di ujung apa? Di dekat di ujung apa? Hufratin minan nar. Ya. Lubang dari api. Ada di ujungnya, fa anqadhakum minha. Ini perumpamaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari ya lubang api tersebut. Ya, subhanallah. Artinya apa? Ayat ini mengajak kita untuk menjaga kesatuan dan keutuhan negara. Keutuhan bangsa. Ya, jangan sampai kita bercerai-berai. Ya, sebagaimana Allah mengingatkan kita ya dalam ayat ini ya, konteksnya adalah dulu orang-orang di Madinah, kalangan dari Aus dan Khazraj, ya, dua kabilah ini sering bertengkar. Ya, sering apa? Berselisih, tidak bersatu, sering terjadi ya perselisihan, ya. Bahkan juga peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Menyatukan hati mereka. Artinya jagalah keutuhan negeri yang Allah ya berikan kepada kalian, yang kalian tinggali, yang kalian hidup di dalamnya dengan apa? Jagalah kesatuannya. Seperti itu. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka mempersatukan mereka, yang mempersaudarakan mereka, dan Allah mengatakan, ingatlah nikmat yang telah diberikan kepada kalian, kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ya. Dulu kalian pernah ada di ujung, di pinggir ya lubang api, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian. Jadi artinya orang yang ingin perpecahan, ya orang yang ingin
tidak utuhnya negeri dan bangsa sebenarnya adalah orang yang ingin menghancurkan bangsa itu sendiri, ya. Orang yang ingin menghancurkan bangsa itu sendiri, dan sebenarnya ia justru yang menyebabkan dirinya akan masuk ke dalam lubang api, yaitu kehancuran dan kebinasaan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu sudah 3 ayat. Dasar kewarganegaraan, dasar berbangsa, ya, dan bertanah air. Ya. Kemudian yang keempat adalah perintah dengan musyawarah, perintah untuk musyawarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ya. Ini ayatnya. Kemudian ini satu ayat, artinya apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau menjadi pribadi yang lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau adalah orang yang kasar, hatimu keras, lan faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari sekitarmu. Mereka akan lari, tidak akan mengikutimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafilah mereka dan minta ampunlah, untuk Allah, untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau memiliki azam, jika engkau memiliki tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Wa syawirhum fil amr, sebelumnya, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam segala urusan. Ini juga dasar bernegara, bahwa kita ketika bernegara, berbangsa, kita harus menerapkan asas ini dalam kehidupan kita. Kalau kita ada dalam RT, kita bermusyawarah, dengan ketua RT-nya, dengan wakil RT-nya, dengan masyarakat. Kita sebagai warga negara, sebagai orang yang hidup, sebagai orang yang tinggal di RT tersebut, kita bermusyawarah, kita bermusyawarah. Juga dalam skala yang lebih besar, misalnya di kelurahan, kecamatan, kemudian wali kota, kemudian provinsi, bahkan dalam lingkup negara. Ini semua, Islam mengajarkan untuk bermusyawarah. Ini sikap, ini etika, ini akhlak dalam berbangsa. Kita membiasakan bermusyawarah, bermusyawarah dalam hal-hal yang berkaitan tentang kenegaraan, kebangsaan, bahkan juga bermusyawarah dalam yang kita pimpin. Kita sebagai kepala sekolah, sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang memiliki jabatan, sebagai orang yang memiliki wewenang, di satu instansi kita bermusyawarah dengan bawahan kita, dengan anggota-anggota yang kerja dengan kita. Selanjutnya, asas yang kelima adalah dalam bernegara dan berbangsa, kita menjadi rakyat yang baik, yang taat kepada hukum. Karena setiap negara, setiap bangsa itu punya hukumnya masing-masing, kan? Ada hukumnya dan ada hukum dan peraturan yang masing-masing kita taati. Misalnya sekarang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, kita taati. Kenapa? Karena itu kebaikan kita. Ada undang-undang, ada peraturan, kita taati. Dengan menaati peraturan ini, insya Allah kita menjadi rakyat yang baik. Bukankah mereka dulu ketika di Madinah Rasulullah SAW, meletakkan dan menuliskan undang-undang, jelas ada undang-undang, ada peraturan-peraturan, ada perjanjian, istilahnya perjanjian yang mereka harus taati, yang mereka harus ikuti, yang mereka harus patuhi, tidak boleh kacau, tidak boleh menganiaya orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain, bekerja masing-masing, tidak boleh melakukan huru-hara atau tidak boleh membunuh dan seterusnya. Ini adalah peraturan yang kita taati, sebagai warga negara yang baik. Ini asas yang kelima adalah sangat penting, yaitu menaati peraturan-peraturan yang ada, selama
peraturan-peraturan itu baik bagi kita dan tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka ini adalah sesuatu yang harus kita jalankan. Ya, jadi 5 asas atau dasar-dasar dalam bernegara dan bahkan akhlak, ya kita nyebutnya akhlak atau etika bernegara yang telah disebutkan, kita aplikasikan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Insya Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kebaikan bagi kita semua dan menjauhi kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.